Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPA, khususnya di bagian fisika di kelas 8 ya. Jadi khusus pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi ya, dimana pada hari yang lalu juga ini sudah kita bahas, akan tetapi masih hanya sampai ultrasonografi, yaitu USG ya. Dan sekarang akan kita lanjutkan pada penerapan aplikasi getaran dan gelombang ini pada sonar ya. Iya. Sonar itu adalah singkatan dari Sound Navigation and Ranging ya, dimana itu adalah bahasa Inggris, dimana itu merupakan istilah yang berarti penjarakan dan navigasi suara ya, penjarakan ataupun navigasi suara. Jadi di dalam sonar itu yang dikaitkan di sana adalah tentang sebuah teknik yang digunakan untuk penjalaran suara dalam menavigasi ataupun mendeteksi keberadaan pada suatu objek ya. Jadi untuk teknologi yang menggunakan sonar itu adalah bisa kita lihat saat mendeteksi sebuah keberadaan benda di dalam laut ya. Akan tetapi sebelum kita ke sana, ada juga hewan-hewan, beberapa hewan yang menggunakan aplikasi sonar dalam tubuhnya ya, seperti yang sudah kita pelajari juga sebelum-sebelumnya. Bisa nanti kamu buka kembali pada paket kita halaman 176 ya. Di sana ada itu hewan yang menggunakan pengaplikasian sonar itu adalah kelelawar dan juga lumba-lumba ya. Jadi kenapa kelelawar itu bisa terbang di malam hari tetapi tidak menabrak benda yang ada di depannya ya? Karena dia menggunakan aplikasi pengaplikasian sonar ya. Jadi dia akan mengeluarkan suara yang frekuensinya sangat tinggi ya, kemudian dia akan mendengarkan pantulan daripada bunyi yang dikeluarkan dari mulutnya ya, sehingga ketika ada benda di depannya, maka benda itu akan memantulkan kembali suara yang dikeluarkan oleh si kelelawar tadi, sehingga dia mengetahui bahwa di depannya ada sebuah benda maupun mangsa ya. Iya, jadi begitu dia. Selain daripada kelelawar, lumba-lumba juga demikian ya. Jadi lumba-lumba itu juga yang hidup di lautan dapat dilihat permukaan air, namun sebagian besar waktunya di kedalaman laut yang cukup gelap ya, karena lumba-lumba itu pasti berada dalam kedalaman laut yang dalam, sehingga penerangan ataupun pencahayaan di sana kurang ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengambil ataupun menangkap mangsa ya, sehingga dia juga menggunakan yang namanya aplikasi mengaplikasikan sonar yang ada di dalam dirinya sendiri ya. Sama seperti kelelawar tadi, lumba-lumba tadi juga mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi ya. Kemudian ketika ada mangsa di depan, maka mangsa itu akan memantulkan kembali bunyi yang sudah dikeluarkan dari mulutnya, sehingga dia tahu untuk mengetahui keberadaan mangsanya ada di depan. Jadi begitulah cara hidup kelelawar dan lumba-lumba ya. Iya. Kemudian yang kita bahas ini khususnya pada teknologi ya, pada teknologi, sehingga
daripada hewan yang dua tadi kini ditiru oleh manusia, sehingga manusia dapat memanfaatkan sistem sonar untuk berbagai keperluan. Di antaranya adalah untuk mendeteksi kapal selam ataupun musuh ya yang ada di dalam laut ya. Kemudian juga bagaimana cara untuk mendeteksi ataupun mengukur kedalaman laut ya. Iya. Di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar cara mendeteksi sebuah keberadaan kapal selam yang ada di dasar laut ya. Seperti ini dia ya. Di sini ada gambarnya. Gambar di atas merupakan sistem sonar untuk mendeteksi kapal selam. Ya. Jadi di sini cara kerjanya pemindaian kapal selam ataupun musuh sangat mirip dengan cara lumba-lumba untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Sama seperti yang tadi ya. Jadi di sini juga bisa kita lihat di sini ada cara-caranya, di mana kapal melepaskan bunyi dengan frekuensi yang tinggi. Maka dari sini, di sini ya, kapal itu mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian bunyi merambat di perairan. Kemudian yang ketiga, jika ada perairan terdapat kapal selam, maka bunyi akan menumbuk kapal dan kemudian kapal tersebut akan memantulkan kembali ke kapal yang mengeluarkan bunyi tersebut ya. Sehingga dalam selang waktu yang dibutuhkan, bunyi selama proses ini dapat digunakan untuk memperhitungkan jarak dan posisi dari kapal selam ataupun musuh ya. Jadi kalau kita perhatikan juga di buku paket kita itu juga ada di buku paket halaman, supaya lebih paham dan lebih mengerti ya, itu ada di buku paket halaman 151 ya. Halaman 151 bisa kamu lihat di sana gambar 10.22 untuk mengukur kedalaman laut ya. Iya, jadi begitu dia cara kapal itu untuk mendeteksi keberadaan kedalaman laut ataupun mendeteksi keberadaan kapal selam ataupun musuh yang ada di dasar laut ya. Iya, bagaimana cara untuk mengetahui kedalaman laut ya? Maka dari kapal bunyi dipancarkan bergerak dengan kecepatan, yaitu disimbolkan dengan V ya. Suatu saat akan sampai di dasar laut. Di dasar laut yang dengan ketinggian H, sampai di dasar laut bunyi akan dipantulkan kembali ke kapal. Maka bunyi yang tadi dipantulkan dari kapal ya, setelah sampai di dasar laut akan memantulkan kembali bunyi itu terhadap kapal. Oleh karena kecepatan selama proses dianggap sama, maka waktu yang dibutuhkan bunyi itu bergerak dari kapal ke dasar laut akan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh bunyi pantul dari dasar laut ke kapal ya. Sehingga dari pernyataan-pernyataan yang di atas ini, maka jika selang waktu yang dibutuhkan selama proses ini adalah disimbolkan dengan T ya, dan jarak tempuh bunyi selama proses bolak-balik itu adalah 2 kali ketinggian ataupun H ataupun S, sehingga cara untuk mencari jaraknya itu adalah dirumuskan sebagai berikut, di mana 2H ataupun 2S sama dengan V dikali T, di mana V itu adalah kecepatan bunyi itu merambat di air, dan T itu adalah waktunya sampai ke dasar laut ya. Kemudian waktunya juga untuk sampai bunyi itu diterima kembali di kapal, maka 2S sama dengan V dikali T, sehingga S sama dengan V dikali T per 2 ya. Iya, jadi rumus untuk mencari kedalaman laut itu rumusnya adalah 2S sama dengan V dikali T, sehingga S sama dengan V dikali T per 2 ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk terapi ultrasonik ya, dimana
gelombang ultrasonik digunakan juga pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi, sehingga dikenal dengan terapi sebutan terapi ultrasonik ya. Jadi terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot ya. Jadi selain daripada untuk mengetahui kedalaman laut ya, penerapan gelombang ataupun getaran itu digunakan pada bidang kedokteran ya, dimana yang digunakan itu untuk alat-alat untuk terapi ya. Iya, selain daripada terapi ultrasonik, gelombang ataupun getaran itu digunakan juga untuk pembersih ultrasonik, dimana ada mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik, dimana air dan deterjen itu digetarkan oleh penggetar dan partikel-partikelnya mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya ya. Iya, kemudian yang terakhir adalah pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu ya. Jadi selain daripada itu juga digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus ataupun kecoak ya. Itulah beberapa pengaplikasian daripada gelombang ataupun getaran ya, itu dalam ilmu teknologi ya. Oke, demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi tugas kamu silakan disimak dan didengarkan apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.